Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang seputar informasi kepegawaian. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu kita akan membahas ya kaitan dengan pengelolaan e-ijazah di mana mulai tahun 2024, tahun ajaran 2024 dan 2025 bahwa pengelolaan kinerja ini akan dilaksanakan secara digital, di mana nanti penulisan ijazah ini dilakukan secara online ya, melalui tarikan data dari Dapodik yang nanti akan menjadi ijazah yang akan digunakan oleh peserta didik untuk tahun pelajaran 2024-2025. Nah, bagaimana syarat dan mekanismenya? Bapak Ibu, ini ada bagian satu ya, nanti ada beberapa bagian yang akan kita bahas kaitan dengan pengelolaan e-ijazah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Ibu, channel kami semakin maju, semakin berkembang, bisa memberikan informasi-informasi yang up to date, dan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada pokok pembahasan. Bapak Ibu, bahwa sudah kita ketahui untuk penerbitan ijazah untuk tahun 2024, tahun pelajaran 2024-2025 ini menggunakan digital ijazah, di mana nanti semua satuan pendidikan ini akan menggunakan digital ijazah yang akan diberlakukan mulai tahun 2025 ini. Nah, syarat dan mekanismenya, yang pertama kita akan membahas kaitan dengan akreditasi satuan pendidikan. Bahwa sebelumnya, ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Yang kedua, transkrip nilai adalah dokumen yang memuat informasi tentang mata pelajaran dan nilai yang diperoleh peserta didik. Nah, tahun ini, Bapak Ibu, bahwa ijazah nanti akan dilakukan secara digital, yang nanti akan kita buat, atau satuan pendidikan yang nanti akan dibuat, yaitu ijazah itu sendiri dan transkrip nilai. Nah, ini ada dua yang harus dilakukan, yang harus dibuat oleh masing-masing satuan pendidikan. Kita lanjut. Nah, peruntukannya Bapak Ibu, ini adalah untuk SD, SD luar biasa, SMP, SMP luar biasa, SMA, SMA luar biasa, SMK, Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Ini peruntukan untuk satuan pendidikan. Sedangkan untuk satuan pendidikan yang dimaksud ini ya, untuk semua ini, yang pertama satuan pendidikan khusus, sekolah Indonesia luar negeri, dan satuan pendidikan penyelenggara program paket A, program paket B, dan program paket C luar negeri. Kita lanjut. Nah, syarat nih Bapak Ibu untuk akreditasi sekolah, bahwa akreditasi satuan pendidikan, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Nah, akreditasinya apa saja? Yaitu akreditasi A, akreditasi B, dan C. Sedangkan untuk akreditasi D, nanti ada perlakuan khusus ya. Kemudian, jika masa berlaku akreditasi satuan pendidikan telah habis, maka satuan pendidikan melakukan perpanjangan akreditasi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau sekolahan Bapak Ibu ini akreditasinya sudah habis, maka harus diperpanjang untuk mendapatkan akreditasi yang baru.
Kemudian perpanjangan akreditasi satuan pendidikan memastikan bahwa satuan pendidikan tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijazah bagi peserta didiknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekolahnya masih perpanjangan akreditasi, ini tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan ijazah Bapak Ibu. Dalam hal satuan pendidikan memiliki status tidak terakreditasi, nah tidak terakreditasi ya, maka satuan pendidikan tersebut harus menginduk ke satuan pendidikan lain pada jalur jenjang yang sama yang terakreditasi atau satuan pendidikan induk untuk menerbitkan ijazah bagi peserta didiknya. Ini masih banyak ini sekolah-sekolah ya, Bapak Ibu, yang statusnya belum terakreditasi. Artinya masih mungkin sekolah baru atau sekolah lama yang mungkin enggan untuk mengajukan akreditasi sekolah. Data peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi tetap melekat di satuan pendidikan asal. Nah, ini tetap ya Bapak Ibu, walaupun tidak terakreditasi, belum terakreditasi, maka data peserta data Bapak Ibu ini tetap melekat pada satuan yang lama. Sedangkan untuk penerbitan ijazah itu hanya untuk sekolah induk saja. Penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan terakreditasi bagi peserta didik yang dari satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi yang menginduk dilakukan dengan ketentuan bahwa nama satuan pendidikan yang dituliskan dalam ijazah adalah nama satuan pendidikan asal peserta didik. Ya, meskipun nanti yang mengeluarkan itu adalah sekolah induk, maka tetap di sana tertuliskan nama satuan asal atau nama sekolah asal. Ijazah ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan Induk yang terakreditasi. Nah, yang bertanda tangan di ijazah itu adalah Kepala Sekolah Induk. Dinas Pendidikan menetapkan Satuan Pendidikan Induk bagi satuan pendidikan dengan status tidak terakreditasi pada tahun berkenaan. Nah, nanti ini tugasnya Dinas Pendidikan untuk menetapkan satuan yang tidak terakreditasi. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sampai 7 ini berlaku pada satuan pendidikan jalur formal maupun non formal. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Untuk peserta didik calon penerima ijazah, ketentuannya yang pertama ini melalui beberapa mekanisme ya, Bapak Ibu. Melalui DNS atau daftar nominasi sementara. Ini merupakan data awal Bapak Ibu, peserta didik yang dihasilkan berdasarkan data dari aplikasi Dapodik setelah melewati proses validasi awal. Nah, ini memuat Bapak Ibu adalah daftar calon peserta didik yang teridentifikasi berhak mengikuti proses selanjutnya dalam kelulusan penerimaan ijazah. Kemudian penetapan kelulusan peserta didik Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan kelulusan peserta didik dituangkan dalam keputusan kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan sesuai dengan tata naskah pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Ini mengeluarkan penetapan kelulusan sekolah masing-masing. Kepala satuan pendidikan menetapkan kelulusan peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SD, SDLB, dan program paket A ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Juni. Nah, ini bulan Juni ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk SMP, SMLB, dan paket B ini ditetapkan pada hari Senin pertama di bulan Juni juga. Dan untuk SMA, SMALB, SMK, dan program paket C ini ditetapkan pada tanggal hari Senin pertama di bulan Mei. Nah, ini ketentuannya Bapak Ibu. Dalam hal ketentuan tanggal penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud huruf C, ini ya Bapak Ibu ya, jatuh pada hari libur nasional atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, maka kelulusan peserta didik ditetapkan pada tanggal hari kerja berikutnya. Oke. Ketentuan tanggal penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud huruf C juga berlaku untuk sekolah Indonesia luar negeri, sekolah satuan pendidikan khusus, dan satuan pendidikan penyelenggara program paket A, B, dan C luar negeri. Nah, untuk kelulusan peserta didik ini nanti akan dituangkan dalam bentuk surat keterangan lulus dan ijazah Bapak Ibu yang ditandatangani tentunya oleh kepala sekolah.
Nah, untuk surat keterangan lulus ini diterbitkan pada tanggal penetapan kelulusan peserta didik, yaitu hari Senin minggu pertama. Kalau untuk SMA SMK adalah bulan Mei, sedangkan untuk SD SMP sederajat itu bulan Juni. Minggu pertama ya, Senin minggu pertama bulan Juni. Surat keterangan lulus bersifat sementara sampai dengan diterbitkannya ijazah, ya betul. Surat keterangan lulus memuat identitas peserta dan rata-rata nilai peserta didik yang sama dengan nilai yang akan ditulis di transkrip nilai. Oke. Satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau dinas pendidikan tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus dan atau ijazah peserta didik yang ditetapkan lulus. Jadi masing-masing satuan pendidikan, baik itu negeri maupun swasta, dilarang untuk menahan ijazah atau surat keterangan lulus siswa yang dinyatakan lulus. Baik. Yang ketiga, DNT ya, daftar nominasi tetap ini adalah daftar peserta yang dinyatakan valid dan memenuhi syarat untuk dinyatakan lulus dan sebagai calon penerima ijazah. Nah, ini untuk DNT ini disusun Bapak Ibu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pada tahap DNS ya, di mana nanti DNT ini ditetapkan paling lambat ini paling lambat 14 hari setelah tanggal penetapan kelulusan peserta didik. Kalau untuk SMA SMK tanggal 5 Mei 2025 untuk penetapan kelulusan, maka paling lambat 14 hari setelah itu. Nah, ini kaitan dengan DNT penetapan. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu kaitan dengan pengelolaan ijazah untuk syarat dan mekanismenya. Nanti kita akan bahas di bagian kedua kaitan dengan kaitan dengan pengelolaan ijazah yang lain yang nanti akan kita kupas kaitan dengan pengelolaan ijazah ini. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat, lancarkan rezekinya, dan dimudahkan setiap urusannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.